حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد. Bapak Ibu dan saudara-saudara, alhamdulillah selalu kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bersyukur baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Bersyukur baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Janji Allah bagi orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Taala. Alhamdulillah, salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Taala baru saja kita melakukan ketaatan kepada Allah. Allah kasih kita kemampuan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Ada saudara-saudara kita yang sholat maghrib tapi tidak berjamaah. Padahal dia bisa datang ke masjid tapi tidak berjamaah. Berarti belum mendapatkan hidayah nikmat dari Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah kasih kita kemampuan untuk bisa berjamaah sholat maghribnya berjamaah. Mudah-mudahan ketaatan kita ini Allah jadikan kita, Allah istiqomahkan ibadah kita ini, dan Allah jadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang bersyukur. Ini ya Rabbal Alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada junjungan alam teladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya masih batuk. Kalau tadi sudah batuk, tapi kalau ngobrol kalau lagi ngamin, Ustaz kalau lagi ngamin, nahanin batuk kan? Iya, Pak Wali. Kalau lagi batuk, ngamin satu. Nahanin batuk satu sampai salah gitu, supaya jangan sampai batuk pada saat ngamin. Bapak Ibu yang dalam negara, ini nikmatnya. Sebelum kita masuk ke kajian kita, ini di depan saya ada buku kecil tapi luar biasa. Ditulis oleh Abdul Malik Al-Qasim. Judulnya sudah diterjemahkan. Judulnya 40 cara jitu merubah masalah menjadi anugerah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Banyak yang nggak kita tahu ya. Insya Allah buka nanti di buku ini. Tapi sebelumnya
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru saja mendengar berita duka saudara-saudara kita di Cianjur. Mereka mendapatkan musibah berupa gempa bumi yang ternyata korbannya sampai ratusan, meninggal dunia, belum lagi yang luka-luka, ada juga yang hilang, belum lagi rumahnya, hartanya, termasuk juga ada guru kita Ustaz Amin Karim, ya, kebetulan rumah tapis yang pesantrennya itu dan masjidnya itu di namanya Desa Genjot, Desa Genjot daerah Cibunang, tempat atau namanya gempanya, ya, tempat gempanya. Oleh karenanya rumah yang cukup parah, ya, masjidnya pesantrennya juga cukup parah. Oleh karenanya DMI Dewan Masjid Indonesia cabang Kemayoran meminta ranting-ranting untuk mengumpulkan dana melalui masjid dan musala di kecamatan, mengimbau kepada masing-masing kelurahan, masjid-masjid yang ada di kelurahan musala untuk melakukan penggalangan dana. Yang terkumpul lalu diserahkan ke cabang. Pengelolaan itu cabang langsung disalurkan masuk ke Cianjur atau naik lagi ke wilayah sampai ke pusat pengelolaan. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, besok hari Jumat, berapapun kotak amal Jumat, ya, berapapun kotak amal Jumat itu kita akan sumbangkan untuk korban gempa di Cianjur. Oleh karenanya besok ingatkan kepada saudara-saudara kita yang sholat Jumatnya di Al-Qur'an ataupun di Masjid Hidayatullah Al-Iman, ya, 8 masjid yang ada di Sumur Batu, itu insya Allah kotak amalnya, kotak Jumatnya akan diserahkan ke dan disumbangkan untuk korban gempa. Jadi kalau kemarin Jumat juga sedekah kita misalnya 10.000, nah untuk Jumat ini sedekahnya 50.000 atau 100.000, ya. Jadi biar sekaligus kita sedekah untuk saudara-saudara kita yang saat ini benar-benar membutuhkan, ya, bantuan dari kita. Dan khusus untuk Al-Qur'an, Bapak Ibu, khusus untuk Al-Qur'an, kita ini bukan dari Jumat saja, kita juga nyebarin di grup jemaah. Bagi Bapak-Bapak yang pengen masuk ke grup jemaah Masjid Al-Qur'an, silakan aja nanti kasih nomor HP-nya, dia nanti dimasukkan ke grup WA jemaah Masjid Al-Qur'an. Itu kita sudah share juga. Perkembangan sampai sekarang masih 1 juta, ya. EKATP Al-Qur'an ternyata juga luar biasa. Di grupnya kurang lebih udah 2 jutaan lebih, ya, juga. Dan setiap hari Jumat anak-anak TKTPA itu mereka sedekah, dan sedekahnya lumayan sejak Jumat itu. Nah, khusus untuk Jumat ini berapapun hasil sedekah mereka kita akan berikan untuk Cianjur. Jadi setelah ibu-ibu juga ternyata mengumpulkan juga, ya. Dan insya Allah nanti digabungkan ke Al-Qur'an. Jadi nanti Bapak Ibu, kalau misalnya Masjid Al-Qur'an terkumpul dana 10 juta, ya, 10 juta, ya, maka nanti sebahagiannya itu
kita khususkan berikan kepada rumah tahfiz pesantren dari Ustaz Amin tadi. Ya, jadi kita khususkan di sana. Nah, baru nanti yang lainnya untuk digabung ke DNB. Karena kalau DNB kan nanti dia sifatnya umum ya, nanti dibagi ke masjid ini ya. Jadi itu perlu berikan doa baik kita untuk meringankan saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah bencana bumi. Bapak Ibu dalam Allah, malam Jumat ini kita sudah dapat kajian malam Jumat ketiga. Ustaz Abu Setiawan itu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin hadis ya. Oleh karenanya malam Jumat juga ya. Saya ini juga tidak terlalu sering di depan lobat itu, jadi tidak bosan. Di malam Jumat ini juga kalau kajian hadis malam Jumat pekan ketiga, nanti kita ada kajian tafsir Quran. Jadi maafkan pada pintar-pintarnya kan gitu ya. Jadi hadis ada, tafsir ada ya. Jadi nanti Ustaznya ini masih timbang-timbang. Mudah-mudahan Ustaz akan menjadi ya. Ini khusus tafsir Quran. Jadi tafsir apa hadis ada, Quran. Malam Seninnya akidah ada, fikih ada. Pintar-pintar itu ya. Salah ngaji tadi ya. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Harus ngaji ya. Kita ini harus ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak tahu agama kita. Insyaallah Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dalam hati Allah, Abdul Malik Al-Qasim ini sudah diterjemahkan ya. Jadi ada 40 qa'idah fi halil masyakil ya. Ada 40 kaidah ya. Ada 40 kaidah cara agar masalah yang kita hadapi ya ini mendapatkan anugerah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita ini kan pasti ya, selama kita hidup di dunia pasti akan ada ujian. Pasti ada masalah, ada ujian ya. Ujian ini ada 4. Ada yang berkenaan dengan diri kita baik jasmani maupun rohani, kesehatan, terus pikiran yang menyebabkan adanya stres dan lain sebagainya. Ujian ya. Ada ujian yang juga kepada harta kita, harta baik dalam mendapatkannya, membelanjakannya. Ujian. Orang kaya diuji dengan hartanya, orang miskin diuji juga dengan hartanya. Semuanya diuji dengan hartanya. Dari mana dia dapatkan, kemana dia belanjakan. Kehormatan ini juga ujian ya, yang berkenaan dengan kehormatan kita. Ini juga ujian. Ujian juga bisa kepada keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Ini 4 ya. 4 ujian ini
bukan hanya kepada orang-orang beriman saja, kepada orang kafir juga. Jadi semua orang pasti kena 4 ujian. 4-4-nya ngalamin semua, nggak mungkin. Dirinya, hartanya, kehormatannya, maupun keluarga dan orang-orang yang dicintai, pasti. Dan semua pasti ngalamin. Semua pasti mendapatkan 4 ujian. Bapak Ibu dalam hati Allah, oleh karenanya baik orang Islam, orang beriman, ataupun orang kafir yang ingkar kepada Allah Taala, jadi orang yang berbakti kepada Allah, yang taat kepada Allah, maupun orang yang durhaka kepada Allah Taala, semuanya pengen bahagia. Semuanya pengen bahagia. Wa qalu hudan aw nasara tahtadu. Al-Baqarah surat 2 ayat 135. Dan mereka berkata, hendaklah kalian menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani. Qul, katakanlah, bal millata Ibrahim hanifa. Tidak, melainkan kami mengikuti agama Ibrahim yang hanifah, yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan bukanlah dia Nabi Ibrahim alaihissalam itu dari golongan orang-orang musyrik. Bapak Ibu dalam hati Allah, mereka orang-orang kafir itu menyangka bahwa kalau ngikutin mereka akan bahagia. Itulah kenapa mereka berusaha untuk mengajak orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalam milah mereka, karena mereka beranggapan bahwa milah mereka adalah the best, yang terbaik, dan yang akan mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya Islam memberikan rambu-rambu, la ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Nggak ada paksaan dalam agama, nggak ada paksaan. Dalam din, dalam kita mengikuti din Islam, nggak ada dipaksa-paksa. Nggak boleh Pak. Kita ngajakin orang Yahudi, ngajakin orang Nasrani, orang Buddha itu kan masuk Islam, nggak boleh. Dilarang gitu. Dilarang kita mengajak. Tapi kalau mereka datang dengan kesadarannya sendiri, setelah mendengar, membaca, melihat gitu ya, lalu dia datang dan meminta untuk diislamkan, lalu kita islamkan. Kaidah Islam ini, kaidah dalam agama kita, kaidah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Nabi dia tidak dakwah. Dakwah Nabi itu tidak pernah maksa orang itu, apalagi pakai diiming-iming dengan ekonomi. Entah dapat beras lah, entah dapat inilah, dapat itulah. Anaknya yang sekolahin lah, yang nganggur nanti dikasih kerjaan dan lain sebagainya. Gak boleh. Dan alhamdulillah di Indonesia, setahu saya sampai saat ini nggak ada satupun lembaga dakwah, nggak ada satupun lembaga dakwah sampai ke Majelis Ulama Indonesia yang dulu dakwahnya masuk ke pelosok-pelosok daerah melakukan hal semacam itu. Itu perbuatan yang sangat hina banget. Sangat hina, perbuatan yang tercela dan hina banget. Jadi ngajak orang masuk ke dalam ilahnya, dalam agamanya dengan cara-cara
iming-iming ini itu dan nggak boleh Pak. Bapak Ibu dalam hati Allah, dan ini kabarnya yang terjadi gempa di Cianjur itu, ya kabarnya bahwa di sana sudah terjadi peristiwa semacam ini. Karena saudara-saudara kita katanya di Cianjur, katanya sampai ada satu desa yang murtad. Nah, Bapak dia dalam hati Allah, semua manusia, baik kafir maupun orang-orang yang taat kepada Allah, menginginkan kebahagiaan, pengen dapat kebahagiaan. Cuma caranya banyak yang tidak tahu, banyak yang salah, jalannya banyak yang tidak mengikuti petunjuk dari Nabi SAW. Padahal kuncinya cuma satu, syukur. Kalau pengen bahagia, syukur. Kalau pengen bahagia, syukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia. Mensyukuri atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, apapun itu. Bapak Ibu dalam hati Allah, baik, kita masuk. Jadi ternyata dalam menyikapi masalah yang kita hadapi, masalah di diri kita misalnya, jasmani kita kena penyakit misalnya, kita kena penyakit stroke misalnya, kena penyakit apalagi misalnya jantung misalnya, kena penyakit diabetes misalnya, kena penyakit apa itu penyakit yang menderita kita, yang masuk ke dalam diri kita. Atau kita sehat, jasmani kita sehat, kita merasa bugar dan sebagainya, ya. Itu ujian kan semua, sehat ujian, sakit ujian, ya. Atau juga yang berkenaan dengan jiwa kita, dibebani dengan pikiran ini, pikiran itu, masalah ini, masalah itu. Karena nggak bisa nampung, akhirnya stres. Karena nggak mau bersyukur, akhirnya Bapak Ibu yang dalam hati Allah. Oleh karenanya, hal pertama pada saat ujian datang, karena ujian datang ini nggak pakai ada pemberitahuan, nggak ada pemberitahuan. Kalau kata orang Betawi duduk, tiba-tiba Pak RW waktu sakit dikasih tahu, ya, tiba-tiba ambruk, ya begitulah itu ujian. Bapak Ibu dalam hati Allah, jadi ketika kita mendapatkan ujian, ya, apapun itu, baik kepada diri kita, harta kita, kehormatan kita, keluarga kita, maka hal yang pertama harus kita lakukan adalah istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ya, banyak di antara kita yang lupa. Dan kebanyakan yang saya tahu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hanya kalau mendengar kabar ada yang meninggal dunia. Jadi itu kalimat khusus buat orang meninggal dunia. Padahal Umar bin Khattab itu pernah sendalnya putus, pakai sendalnya putus. Apa yang diucapin? Inna lillahi wa inna ilaihi. Karena sekecil apapun musibah, ya, itu harus disikapi, ya, ini nih bentuk dari kekuatan iman. Jadi bisa dilihat iman seseorang itu pada saat dia kena musibah gimana tuh menyikapinya. Ya. Kalau misalnya pada saat tabrakan juga boleh bisa, benar kan?
Ya, iya, misalnya yang diucapin itu, masya Allah, gitu ya, penuh dengan emosi dan lain sebagainya. Itu cerminan dari iman, cerminan dari iman. Jadi mulai sekarang nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, sekecil apapun musibah yang kita hadapi, ya, ujian yang Allah berikan kepada kita, baik yang menimpa diri kita, harta kita, keluarga kita, kehormatan kita, sekecil apapun, tetap syukurikan, ya. Yang ringan saja. Tetap yang pertama keluar dari mulut kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Saya pernah tertusuk gitu ya, tusuk kapal kali. Terus inna lillahi wa siapa yang meninggal? Ya Allah. Itulah ya. Oleh karenanya dirubah mindset kita bahwa ucapan istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan buat mengucapkan kalau ada yang meninggal dunia, ya. Tapi khusus ya kita ucapkan kalau kita mendapatkan musibah ujian dari Allah Taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, istirja ini adalah adab Nabi kita Muhammad SAW. Disebut namanya adab Nabawi. Jadi adab Nabi kita Muhammad SAW, Nabi itu kalau sekecil apapun ya, yang menimpa beliau, ujian yang menimpa beliau selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, tidak seorang muslim pun, ya, tidak seorang Islam pun, muslim itu orang Islam, tidak seorang muslim pun yang tertimpa musibah lalu ia mengucapkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada semua urusan ini kembali kepada Allah SWT. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala atas musibah yang menimpaku, apapun itu, sekecil apapun. Allahumma ajurni fi musibati, minta sama Allah agar mendapatkan pahala, dikasih pahala dengan musibah itu. Wa akhlif li khairan minha, dan gantilah, minta sama Allah berikan aku ganti yang lebih baik dari musibah yang kita hadapi. Itu luar biasa. Bapak Ibu dan rahmat Allah, Ummu Salamah radhiyallahu anha ini ya beristirja mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada saat suaminya Abu Salamah meninggal dunia dalam peperangan. Ya, begitu pasrahnya ya, dengan qada dan qadar Allah Taala. Ummu Salamah itu nggak ada sedikit pun kesedihan. Sedih tapi nggak maksudnya nggak meluap-luap, nggak di dengan dipanggilnya orang yang dicintainya itu, suaminya itu, lalu dia sedih berkelanjutan, enggak. Biasa aja. Pada saat diberitakan suaminya meninggal dalam peperangan, malah yang ditanyakan bagaimana keadaan Rasulullah SAW. Subhanallah. Begitu sabar, ridho ya, dengan qada dan qadarnya Allah Taala. Ummu Salamah ini ya, makanya Allah berikan pahala kepada Ummu Salamah
Dan subhanallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Allah memuliakan Ummu Salamah dengan musibahnya itu, diwafatkan suaminya, lalu Allah ganti dengan suami orang yang paling agung, orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad SAW menikahi Ummu Salamah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita menyikapi masalah musibah itu, ya, ujian dari Allah dengan istirja, kita sabar, lalu kita redha dengan keputusan Allah dan qadarnya Allah, maka itu dia tadi dapat pahala dari Allah, dapat ganti yang lebih baik. Maaf, Pak Haji Wisnu, ya, didapatkan musibah berupa penyakit dalam dirinya. Ya, ini kalau disikapi dengan apa namanya, dengan sabar, ridha, maka Allah pasti akan berikan ganti yang paling baik buat beliau. Atau saya sini yang juga punya penyakit, misalnya apa, yang penyakit parah, diabetes misalnya, atau asam urat yang enggak apa namanya, Masya Allah. Atau sekecil apapun penyakit yang kita derita, ya. Kalau kita istirja, kita pasrahkan bahwa kita ini adalah milik Allah, semua masalah-masalah ini akan kembali kepada Allah Taala. Kita ini ada dalam genggaman Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Apapun yang ada, Bapak Ibu dalam hati Allah, coba perhatikan. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perhatikan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang luar biasa keimanannya. Kayaknya kita nggak sanggup mengikuti beliau. Pada saat beliau sakit, parah sakit, ya. Bukannya Abu Bakar Siddiq enggak mau ikhtiar dengan berobat, bukan. Tapi karena begitu yakinnya bahwa Allah akan menyembuhkannya, dia bertahan, dia menikmati sakitnya itu. Bukan subhanallah. Siapa yang bisa? Di mana dia? Abu Bakar Siddiq itu menikmati sakitnya, penderitaan sakitnya dinikmatinya itu, ya, agar dia mendapatkan rasa syukur kepada Allah Taala atas musibah yang menimpa dirinya berupa penyakit itu. Dia nikmati itu, dan dia tidak berobat. Dia yakin bahwa Allah akan menyembuhkan. Ada di antara kita bisa seperti itu? Tidak mungkin. Sampai harta bendanya yang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu itu diumbar, ya, untuk Islam. Sampai Nabi nanya, dia apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Apa jawab Abu Bakar Siddiq radhiyallahu? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Subhanallah. Ya, akhirnya Rasulullah SAW pun memberikan petunjuk, ya, agar tidak semua hartanya itu untuk dakwah Islam, tapi juga disisihkan buat keluarga, buat anak istri. Ada bagiannya. Bapak Ibu dari Allah. Jadi poin pertama, kalau kita kena musibah, kita mendapatkan ujian dari Allah, sekecil apapun, sebesar apapun, yang pertama adalah istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa lanjutin dengan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li, ya, wa akhlif li khairan minha, ya. Wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, atau kalau nggak hafal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, berikan aku pahala atas musibah ini. Ya Allah, gantilah musibah ini, berikanlah ganti yang lebih baik dari musibah ini. Itu minta sama, pakai bahasa Indonesia juga boleh, ya. Pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi kita minta agar musibah yang kita, ujian yang kita dapat, musibah yang kita dapat, mendapatkan pahala dari Allah Taala.
Bapak Ibu dalam hati Allah, yang kedua, setelah beristirja, itu petunjuknya, yaitu tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru mengambil keputusan. Berpikir dulu, tenangkan diri dulu, tenangkan diri dulu. Pada saat kena musibah, kena ujian, jangan lalu panik. Biasanya kalau kita, maaf ya Bapak Ibu yang dalam hati Allah, kalau kita udah pada saat kena musibah, kena ujian, apapun itu ya, tabrakan misalnya, jatuh misalnya, kena penyakit misalnya, pada saat itu langsung kita ingat Allah. Itu biasanya pada saat itu kita langsung tenang, nggak panik. Tapi kalau kita nggak ingat sama Allah, panik kita, pasti panik. Begitu sudah panik gitu. Tapi kalau kita pada saat kena musibah, ada ujian menimpa kita, lalu kita ingat Allah dan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, insya Allah ada ketenangan gitu. Ya, mikir. Bahkan sampai bisa jadi berpikir begini, ya Allah, dosa apa saya gitu, kayak gitu ya, dosa apa? Ya. Jangan mimpi, mimpi apa tuh? Biasanya musibah itu berkenaan dengan dosa, ya, berkenaan dengan dosa. Makanya kalau ada orang kena musibah, berupa penyakit dan lain sebagainya, maka kalau disikapin dengan sabar, ridho dengan keputusan Allah Taala, itu akan menjadi penghapus dosa, menjadi penghapus. Bapak Ibu yang dalam hati Allah, Aisyah radhiyallahu anha, ini pada saat Bapak Ibu yang dalam hati Allah, besok di Al-Iman itu sudah beristiawa nyambung ya. Jadi kemarin di Al-Mustaqim, di Al-Iman, besok bulan besok di Al-Ikhlas nyambung ke materi ini. Besok di Al-Ikhlas itu beliau jadi akan membahas tentang problematika suami istri ya. Jadi jangan sangka bahwa rumah tangga Nabi itu tenang-tenang aja, tidak ada pertengahan. Ada apa itu nanti ya, dibahas oleh Ustaz Al-Istiawa di Al-Ikhlas ya, di acara subuh. Di antaranya ini saya bacakan yang hadir ya. Ini Nabi bersabda saat berbicara kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Alaika bil rizqi." Hendaklah engkau berlemah lembut. Wa iyyaki wal urfa wal fuhsya. Janganlah engkau berlaku kasar dan berkata keji. Fa inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Karena kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan membuatnya menjadi indah. Wala yunzahu min syai'in illa syana. Dan tidaklah ia tercela dari sesuatu melainkan membuatnya menjadi buruk. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ingat waktu ada yang ngasih hadiah pada Nabi, lalu karena yang ngasih adalah perempuan ya, dan di situ ada Aisyah radhiyallahu anha,
Tetapi hadiah itu oleh Aisyah ditangkap sehingga jatuh. Nabi loh, apalagi istri kita ditangkap jatuh. Kalau kita mencak-mencak. Iya, kalau kita mencak-mencak marah-marah. Tapi Nabi tidak, ya. Nabi cuma mengatakan bahwa ibunya sedang cemburu. Ya. Lalu Nabi beresin, ya. Nabi beresin, kan berantakan tuh. Nabi beresin. Nabi satu, Nabi bersihin. Subhanallah. Itulah kenapa lalu Nabi mengatakan bahwa alaika bil-rifqah, hendaklah engkau berlemah lembut, ya. Karena ternyata lemah lembut ini akan membuat sesuatu menjadi indah. Tapi kalau marah-marah, ya, terburu-buru, tergesa-gesa dan lain sebagainya, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Bapak Ibu dalam hati Allah. Yang ketiga, sudah masuk di saya. Yang ketiga, biasanya kalau ada dengar kata musibah, biasanya nih, kalau dengar kata musibah, kenapa sekarang itu ketabrak, gitu ya? Itu orang tuanya meninggal. Kenapa itu? Pasti kalau pada saat kita mendengar kata musibah, lalu kita datang, apa yang kita ucapin? Sabar, sabar, ikhlasin. Iya. Nah ini Bapak Ibu yang dalam hati Allah, kalau kita yang kena musibah, ya, kalau kita yang kena musibah, ya, pada saat ada orang mengucapkan kata sabar, ya. Kalau kita nggak ingat sama Allah, pasti ada bisikan. Bisa aja ngomong, ya. Coba mengalami kayak gitu. Benar enggak? Ya nanti sabar. Nanti sabar. Pokoknya dalam hati Allah. Nah, ini nanti tentang sabar ini kita bahas, ya, malam Jumat yang akan datang. Ini karena memang cukup sabar ini merupakan suatu ibadah, ya, yang luar biasa, dan makanya pahala orang yang bersabar itu pahalanya paling besar, ya, pahalanya paling besar. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10. Ya, hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyatakan bahwa orang yang bersabar pahalanya itu nggak pakai ditimbang, Pak, ya, nggak pakai ditakar, langsung dicium. Ibaratnya itu saking luar biasa. Jadi orang yang sabar itu, ya, diberi hisab. Pahalanya itu, ganjarannya itu nggak pakai itu, nggak pakai ditakar-takar lagi, langsung dicium. Subhanallah. Insyaallah nanti kita kupas agak lebih dalam lagi tentang sabar ini. Mudah-mudahan kita yang pertama tadi bisa menyikapi masalah ujian apapun itu. Yang pertama adalah pada saat benturan pertama, pada saat kena musibah itu, pada saat itu yang kita ingat adalah Allah. Kalau kita ingat Allah, langsung keluar di mulut kita. Ini harus dibiasain, Pak, ya. Kesandung misalnya, jangan kesandung begitu, Pak, dibiasain, ya. Jangan itu astagfirullah, ganti, Pak, ya. Boleh juga sih, tapi
diganti dengan innalillahi. Ya. Kalau astagfirullah sebenarnya sih tadi yang ini misalnya ini brengsek misalnya apalah bahasa yang ada dia. Coba di apa namanya dibiasakan Pak, dibiasakan. Karena ini adab Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dibiasakan musibah apapun, kandung apa misalnya yang ringan-ringan aja, ucapkanlah innalillahi wa inna ilaihi. Sehingga pada saat kita mendapatkan musibah yang besar, ujian yang besar, kita sudah terbiasa mengucapkan istirja. Ya, kita sudah terbiasa mengucapkan istirja. Pada saat itulah Allah akan berikan ketenangan pada diri kita. Pasti Allah akan berikan ketenangan dan pasti juga Allah akan berikan pahala atas musibah yang menimpa kita. Bahkan Allah akan berikan ganti yang lebih baik, insyaallah. Baik, Bapak Ibu dalam nanti Allah, itu dulu. Mudah-mudahan nanti kita bisa melanjutkannya di malam Jumat yang akan datang. Kalau misalnya malam Jumat besok pekan pertama jadi ya, maka akan ada kajian khusus tafsir Quran. Kalau nanti kajian khusus tafsir Quran, ngajinya nanti megang Quran semua nih, ya, bahas tentang Quran surat ini ayat sekian, misalkan gitu ya, megang Quran semua, ya. Nanti Qurannya pakai Quran terjemah nggak apa-apa. Kita punya banyak Pak Quran terjemah, banyak Quran terjemah kita punya, ya. Jadi megang menunjukkan, ya, supaya kita benar-benar paham Al-Quran, paham hadis, ya. Insyaallah ibadah kita akan lebih baik lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.